Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin hadirat dimanapun anda berada, yang sangat saya banggakan, insya Allah Allah muliakan. Pada kesempatan yang insya Allah berkah, cerah dan mulia ini, perkenankanlah saya Al-Fakir Husnul Sa'ban Sidik akan menyampaikan uraian pidato dengan tema berkah ekonomi ala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, Rasulullah adalah manusia pilihan Allah yang diciptakan ke muka bumi ini untuk kita jadikan suri tauladan. Betul, sebagaimana yang Allah katakan di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Telah ada dan nampak pada diri Rasul suri tauladan yang baik. Makanya pantas kalau ada yang bertanya siapa orang yang harus kita jadikan panutan dan suri tauladan, tak lain dan tak bukan hanyalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah yang pantas kita jadikan panutan dalam berbagai aspek kehidupan, tentunya termasuk dalam bermuamalah atau dalam berbisnis. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Rasulullah adalah seorang pedagang yang masyhur dan sukses pada waktu itu. Sebelum Rasulullah diangkat menjadi utusan Allah, Rasulullah adalah salah satu pedagang dengan penghasilan yang sangat besar pada waktu itu. Bahkan ketika beliau menikah dengan Siti Khadijah, maharnya adalah 20 ekor unta. Subhanallah. Lantas apa kunci kesuksesan Rasulullah dalam bermuamalah dan berbisnis? Kuncinya adalah dengan kejujuran. Betul, Rasulullah adalah pribadi yang jujur. Bahkan kejujuran itu Rasulullah terapkan dalam perdagangannya, sehingga pedagang-pedagang lain iri dengan Rasulullah SAW karena Rasulullah dengan penghasilan yang sebesar itu, Rasulullah masih sangat muda. Kenapa demikian? Karena hadirin, pedagang-pedagang lain mikirnya dagang ya dagang, jujur itu tidak urusan. Tapi Rasulullah tidak seperti itu. Rasulullah mengedepankan kejujuran daripada kebohongan. Pada waktu itu dikisahkan ketika orang-orang licik itu ingin membuat rencana Rasulullah SAW untuk bangkrut. Mereka dengan sengaja menurunkan harga barangnya dengan tujuan supaya para konsumen membeli barang-barang yang lebih murah daripada Rasulullah SAW. Mengetahui itu, Rasulullah SAW pun tidak memperdulikannya dan tidak mengikutinya. Kenapa? Karena Rasulullah tahu betul barang yang dia ambil adalah barang milik Siti Khadijah, bukan barang miliknya sendiri. Namun hadirin, dengan kecerdasan dan kejujuran Rasulullah, tetap saja orang-orang mencari barang-barang Rasulullah dengan harga yang normal. Bahkan ketika barang-barang yang banting harga tersebut habis, tetap mereka membeli barang-barang Rasulullah dengan harga yang normal. Seketika Makkah pun heboh, para pedagang yang lain rugi dan hanya Rasulullah SAW yang untung sangat besar. Lalu apa ibrah dan mau'idah serta pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah tersebut? Ternyata kejujuran dan kecerdasan serta akhlak yang mulia akan menyelamatkan seseorang dari kezaliman, kelicikan dan kemusyrikan pada manusia. Hadirin, pertanyaannya, apakah konsep dagang ala Rasulullah SAW itu sudah bisa kita implementasikan pada era zaman ini? Ternyata hadirin, masih banyak di antara kita yang lebih mengedepankan keuntungan walaupun dengan cara yang kotor. Tak peduli harga dijual mahal, yang penting barang habis terjual. Tak peduli barang dijual dengan cara yang kotor, asalkan
penghasilan tidak pernah kendor. Tak peduli dagangan yang haram pun didagang sekalipun, yang penting keuntungan berlipat-lipat. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Makanya yuk kita sama-sama mencontoh dagang ala Rasulullah supaya kita tidak termasuk ke dalam orang-orang yang munafik. Karena innal munafiqina thalathun idza hadasa kadaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza antum bina khana. Salah satu ciri orang yang munafik itu adalah ketika ia berbicara maka ia akan selalu berbohong. Na'udzubillah tsumma na'udzubillahi min dzalik. Hadirin hadirat rahimakumullah, dari apa yang telah saya sampaikan kita dapat tarik benang merah kesimpulan bahwasanya kejujuran, kecerdasan dan akhlak yang mulia adalah modal dari kehidupan seseorang supaya ada dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala, terutama dalam bermuamalah, berdagang serta berbisnis. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kelebihannya. Khutbah sabba wa ta'makadar umdur naqila wa la tagdur man qala. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.